Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami malam hari ini Tuhan, kami kembali dengan rendah hati Tuhan, kami datang semua. Dengan rendah hati memohon Tuhan. Ampunilah kesalahan kami Tuhan. Ampunilah dosa kami Bapa. Baik kepada saudara kami yang kami lakukan. Ampuni kami Bapa. Lebih-lebih yang tidak berkenan dan menyakiti hati Tuhan. Ampunilah kami Bapa. Kami anak-anak-Mu yang selalu melakukan dosa, melanggar perintah Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami memohon Tuhan. Biar pada waktu kami semua akan mendengarkan. Dan kami semua akan membaca firman kebenaran-Mu. Biar kami semua dapat menerima dengan damai sejahtera sukacita. Dan kami menjadi anak-anak terang dan takut akan Engkau Tuhan. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan yang kami akan baca bersama-sama. Boleh kami menabur benih-benih rohani kepada saudara-saudara kami. Biarlah kami semua dapat menyampaikan kepada saudara kami. Terlebih-lebih keluarga kami Bapa. Biar kami semua dapat diselamatkan. Kami percaya Tuhan kami, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang hidup. Firman yang hidup. Untuk itu Tuhan kami semua tiap malam mau mendengarkan firman kebenaran. Kami bersatu di malam hari ini Tuhan. Kami datang dengan pergumulan kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, kami hanya manusia yang lemah, yang terbuat dari tanah liat. Untuk itu Tuhan, ubahlah tanah liat ini sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah tanah liat ini berkenan di hadirat-Mu. Biar kami semua sadar, kami tahu bahwa kami hanya manusia lemah. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun jalan kami, kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Hingga saat ini, Tuhan masih boleh jaga kami. Dari malam hingga pagi, Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tanpa kekurangan satupun. Hingga saat ini kami masih boleh bernafas dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, di malam hari ini kami datang dengan pergumulan kami masing-masing. Kami berdoa, khusus buat anak terkasih, Teguh Kongestu. Bapa, jamah dia Tuhan. Kejiwaannya lagi terganggu. Kami percaya Tuhan, kami serahkan hidup anak terkasih. Dari Pak Edi, ayah terkasih, yang selalu berdoa dan memohon dan meminta. Dia berseru kepadamu. Dia hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami semua hanya mengandalkan Engkau. Jamah anak ini Tuhan. Bawa dia Tuhan dan takut akan Engkau. Berikan dia hikmat marifat. Biar dia tetap mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, dia sudah mulai tergoncang imannya. Untuk itu Tuhan, kami di malam hari ini memohon. Ikat dia dengan kuasa bil-bilur kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah dia Tuhan. Biar dia tidak meninggalkan Engkau Tuhan. Bawa dia Tuhan. Kau berkata dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih. Kami semua Tuhan. Tuhan yang menentukan hidup kami. Jalan kehidupan kami. Tuhan yang memanggil dan Tuhan membawa kami. Bapa, di malam hari ini kami juga berdoa. Buat anak-anak terkasih. Dimanapun berada yang kami datang dengan pergumulan kami masing-masing. Baik sakit penyakit karena medis. Sakit penyakit karena kuasa kegelapan.
Dengan darah Yesus, kuduskan kami. Tahirkan kami dengan kuasa bimbing-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan angkat penyakit kami semua. Hamba-Mu Engkau pulihkan Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan, angkat penyakit kami. Berkati kami semua di malam hari ini. Kami yakin dan percaya dan iman. Kami telah dijamah dengan Roh Kudus. Jamah kami Bapa. Sakit penyakit dari kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Bapa, jamah anak-anak di malam hari ini yang jauh belum mengenal Engkau. Saya percaya Tuhan. Kami semua percaya. Malam hari ini kami sepakat. Kami tompang tangan. Meskipun kami jauh satu dengan yang lain. Kami berbeda tempat. Tapi dalam nama kuasa, dalam nama Yesus, kami percaya urapan kasih, nubuatan terjadi, pemulihan terjadi, pertobatan terjadi di malam hari ini. Banyak yang diberkati. Dengan dalam nama Yesus. Bapa, malam hari ini kami berdoa anak-anak Tuhan dimanapun berada. Khususnya anak yatim piatu, janda, duda yang sudah tidak bekerja. Belum mencicipi sesuap nasi. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan cara pengasihan-Mu Tuhan. Berkati mereka, kenyangkan mereka Bapa. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Baik di seluruh Indonesia, hingga pelosok, hingga di luar negeri, Tuhan Yesus memberkati. Berkati tim Solata BM2, hamba-Mu beserta keluarga, Pak Sibarani yang ada di Lampung, Tuhan Yesus memberkati. Pak Lobo beserta keluarga, Tuhan Yesus berkati. Pak Lidara, Tuhan Yesus berkati dengan cucu, anak-anak. Pak Mordekai, Pak Timothy, Tuhan Yesus berkati. Pak Bambang, Tuhan Yesus memberkati keluarga. Pak Leo, Pak Budiman, Pak Marban, Pak Slamet, Pak Wahyudi, Ibu Sofiatul, Ibu Watimena, Ibu Aubre. Tuhan Yesus memberkati Pak Jeki sendiri. Tuhan Yesus berkati kami. Dan anak-anak Tuhan dimanapun berada. Ibu Grace, Ibu Dwi, Ibu Dewi di Amerika, Ibu Elita, Pak Keis yang ada di Belanda, Tuhan Yesus memberkati. Siapapun anak Tuhan yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu Tuhan. Kami sadar Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kami, talenta, kelebihan kami, hanya titipan Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarkanlah kami Tuhan, bekerja di ladang-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami, sesuai dalam Roma 12 ayat pertama. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan, sesuai Tuhan perintahkan. Amanat aku, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, ajarlah, dan baptislah. Untuk itu Tuhan, kami semua anak-anak di malam hari, dalam tim Solata BM2, anak-anak Tuhan dimanapun berada yang sedang mendengarkan secara live maupun secara ulang. Biarlah kami semua Tuhan bekerja di ladang Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang sudah memberikan pelayanan, ganti berlipat-lipat kali Tuhan. Dan kami semua memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, berkati kami semua di malam hari ini. Baik pekerjaan kami sebagai TNI Polri, pilot, nakoda, dokter, suster, bidan, pegawai negeri, pegawai swasta, supir taksi, ojek, tukang sapu, tukang parkir, pedagang di pasar, pengusaha. Apapun pekerjaan kami Tuhan, hingga yang terendah. Tuhan Yesus selalu jaga kami dan memberkati kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Tuntun kami Tuhan. Pagari rumah kami dengan malaikat-Mu yang kudus. Kirim bala tentara malaikat-Mu Tuhan. Berkati kami dalam setiap saat, setiap langkah kaki kami Tuhan. Di mana kaki kami menginjak,
Tuhan Yesus selalu memberkati dalam kehidupan kami masing-masing. Hingga saat ini anak-anak Tuhan yang masih bekerja, Tuhan Yesus jaga lindungi mereka. Hingga mereka akan pulang sebentar, bertemu dengan keluarganya, dan mereka selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Berkati siaran Solat ABM 2, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kami semua mengucap syukur, anak-anak Tuhan di malam hari ini yang mendengarkan akan siap. Setelah kami bersama-sama membaca firman kebenaran-Mu, kami akan mendengarkan kesaksian dari anak terkasih Marisa yang sudah Tuhan pakai dan Tuhan bawa. Tuhan telah memilih dia sebagai anak-anak pewaris kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati anak terkasih Marisa yang sementara melakukan penginjilan, pelayanan-Mu di Taiwan. Tuhan Yesus berkati dengan tim semua yang ada di sana. Ibu Gembala, Bapak Gembala yang ada dimanapun, Tuhan Yesus berkati kami. Pakai kami terus Tuhan, untuk melayani Engkau hingga Tuhan memanggil kami bersama-sama dengan Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari kita katakan amin. Baik. Saudara, oke, saya Pak Bomom, kita bahas di malam hari ini, kita ambil dari, kalau nggak selesai kita lanjut besok ya. Pak Bomom ambil dari Kisah Para Rasul, mari kita belajar sama-sama. Mari kita sama-sama belajar. Oke. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Baik saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ada kata dia. Siapa itu dia? Dia itu siapa? Baik. Kalau kata dia, mari kita buka di dalam Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 23 hingga 24. Yesus berkata, Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Siapakah dia itu? Dia itu siapa? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bapa mengarang. Ngarangnya bagaimana? Apakah kita bisa melihat? Berarti kita bukan perjanjian lama. Tidak ada juru selamat selain Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Untuk itu saudara-saudara terkasih, mari kita buka di kitab Yesaya. Kita buka dalam kitab Yesaya. Tidak ada juru selamat selain dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak ada Tuhan lain, hanya keselamatan dari bangsa Israel. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Atau firman Tuhan kepada bangsa lain. Kita buka dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada juru selamat selain daripada Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebagai kesaksian dalam Yesaya 43 ayat yang ke-8. Perikopnya, Israel sebagai saksi Tuhan. Tidak ada bangsa lain yang bersaksi. Elohim, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak ada. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka dalam Yehezkiel 20. Yehezkiel ayat yang ke-20. Di sini nubuatan tentang Sang Juru Selamat.
Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Baik, saudara-saudara yang terkasih. Ingat, di sini firman Tuhan yang mana disampaikan kepada Nabi Yeskiel. I am who I am. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau lihat bahwa di sini dalam kitab Yesaya, ya, kita lihat dalam kitab Yesaya bahwa dalam kitab Yesaya ini sudah jelas, akulah Tuhan. Ya. Tidak ada Tuhan dari tempat lain. Di sini akulah Tuhan. Nah, akulah Tuhan Allahmu. Ya. Dan lakukanlah peraturanku dengan setia. Siapakah dia itu? Ya. Lakukanlah peraturan dengan setia. Kalau kita lihat firman Tuhan kepada Yeskiel, akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, berarti firman-Nya. Dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia, berarti firman-Nya. Ingat, firman sudah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka apa kata Yesus, penggenapannya di dalam kitab Yohanes. Perhatikan sini. Kita buka penggenapannya. Yohanes 8 ayat 51. Dan kita lanjut ya, sebentar. Perhatikan di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Perhatikan, firman-Ku. Tadi firman Tuhan diberikan kepada Nabi Yeskiel. Di dalam Yeskiel 20 ayat 19. Mari saudara kita baca dalam Yohanes 14. Penggenapannya juga. Kita lihat Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-15 hingga yang ke-21. Di sini Yesus berkata, Yesus menjanjikan penghibur, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan, segala perintahku berarti Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak akan menerima dia, sebab dunia tidak akan melihat dia. Ingat kata dia, dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kita baca ayat 21 aja langsung. Barang siapa memegang, perhatikan di sini. Connect ya dengan Yeskiel 20 ayat 19. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Baik saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya. Untuk itu kita kembali lagi ke kitab Yeskiel. Nah, kita buka lagi dulu, nanti sebentar sambil ayat lain lagi ya. Kita masih di Yeskiel. Yeskiel 34 ayat yang ke-31. Oh, kita buka ya. Kita buka ayat 31. Perhatikan di sini. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalanku, dan aku adalah Allahmu. Demikian firman Tuhan Allah. Perhatikan ayat di sini. Kalau orang yang beralih belajar Alkitab atau orang-orang dari seberang RT 8 jalur 10, saya nggak tahu. Mereka selalu melihat ada kata-kata bintang. Mereka bilang kolerasi. Kalau Pak Bom lain, bukan begitu. Oke, mari kita baca di dalam kitab Yeskiel 34 ayat yang ke-31. Kamu adalah domba-dombaku. Ingat, firman Tuhan malam hari ini mengenal kata dia. Ya, dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dia itu siapa? Dalam Yohanes 8 ayat 23 dan 24. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia itu siapa?
Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita lihat di dalam Yohanes, Yesus berkata apa? Berarti gembala adalah Allah, Tuhan. Sedangkan umat, domba adalah umat. Kita lihat dalam Yohanes 10. Kita baca mulai dari Yohanes 10 ayat yang ke-7. Kita lihat dulu perikopnya di sini. Yesus berkata apa? Gembala yang baik. Yesus berkata dia adalah gembala yang baik. Kita buka aja. Langsung aja ayat ke-7. Singkat ya, malam hari ini karena waktu. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Nah, pintu. Ayat 9. Kita lihat ayat yang ke-9. Ya, 9. Kita ada dulu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Perhatikan ayat di sini. Lanjut ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Perhatikan. Akulah gembala. Tadi Yeskel 34 ayat yang ke-31. Akulah gembala dan domba adalah umatku. Akulah siapa? Akulah Allah. Gembala adalah Allah. Yesus tidak pertama, ya. Yesus tidak pernah berkata, akulah Tuhan. Tidak pernah. Sembahlah aku. Tidak pernah. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Yeskel, kitab Yeskel, Allah berfirman kepada umat-umatnya melalui Nabi Yeskel, akulah gembala yang baik. Kamulah domba-dombaku. Yesus berkata, di situ Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Sembahlah dia. Malam hari ini, Anda bertobat. Kalau Anda tidak bertobat, Anda game over. Kita baca lanjut. Ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Anda coba bilang Anda pengikut Kristus. Kalau Anda belum dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Anda bukan sebagai domba. Anda kambing yang suka menanduk. Jangan coba-coba bilang Anda pengikut Kristus kalau Anda belum dibaptis. Mulut dan lidah. Filipi 2 ayat 11, Roma 10 ayat 9. Anda bukan pengikut Yesus. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Kisah para Rasul 2 ayat 38. Anda belum mengaku. Anda belum menjadi warga kerajaan surga. Nama Anda belum tercatat. Sesuai dalam kitab Keluaran 32 ayat 28 hingga yang ke-33. Wahyu 3 ayat yang ke-5. Daniel 12 ayat yang ke-3. Ingat saudara-saudara, Anda belum terdaftar di kerajaan surga. Kalau Anda bukan pengikut Kristus. Kalau Anda terdaftar, berarti Anda sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesuai Anda dimerdekakan oleh firman. Yesus datang ke dalam dunia. Dalam Matius 10, ayat yang ke-20, ayat yang ke-28. Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani. Melainkan aku datang ke dalam dunia untuk melayani Anda, dan Pak Bom. Kami semua. Bukan Anda yang melayani Yesus. Amin, saudara. Anda punya nama sudah terdaftar di kerajaan surga. Jikalau kamu percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, hari ini juga Anda dibaptis, Anda percaya, mulut Anda sudah terdaftar dalam kerajaan surga. Sesuai dalam Lukas 10 ayat yang ke-20. Anda sudah menjadi anak-anak kerajaan surga. Anda sudah terdaftar di kerajaan surga. Jadi warga kerajaan surga. Sesuai dalam Filipi 3 ayat yang ke-20. Untuk apa Anda rasa takut? Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lanjut. Di dalam Yohanes, masih ya, Yohanes 10 ayat yang ke-15. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawa bagi domba-dombaku. Perhatikan, Yesus mati di kayu salib, memberikan mati sebagai manusia, bukan mati sebagai Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa bunuh Tuhan. Untuk itu, Tuhan datang dalam rumah manusia. Kalau manusianya mati,
Emangnya Tuhan kemana? Apakah Anda mau berpikiran seperti Anda sekarang manusia? Ingat, manusia tidak punya pikiran bisa menyelamahi batas Tuhan. Ingat ya. Di dalam kitab Ayub 7 ayat yang ke-11. Kita baca langsung ayat yang ke-26. Kita baca sama-sama. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Anda yang malam hari ini tidak percaya, Anda bukan pengikut Kristus. Malam hari ini Anda serahkan dirimu, berarti Anda pengikut Kristus. Amin, saudara. Mari kita belajar terus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Perhatikan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ingat, saudara-saudara terkasih, Yesus sudah pegang, Bapa sudah pegang. Anda mau jatuh kemana? Mau jatuh kemana kalau sudah dua pegang? Barang siapa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita kembali ya. Di dalam ayat yang ke-27, perhatikan ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Perhatikan, domba-domba, aku gembala. Kita kembali ke tadi Yeskel, perjanjian lama. Ya? 500 tahun sebelumnya. Enggak 600 tahun. Yeskel 34. Ayat yang ke-31. Perhatikan di sini. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikian firman Tuhan Allah. Apa yang Anda ragukan malam hari ini? Hello? Hello? Anda yang malam hari ini belum bertobat? Emangnya ada kira kitab Yeskel siapa? Kita buka di dalam kitab Daniel. Mari sama-sama. Kita buka di kitab Daniel. Ingat ya? Daniel 7 ayat yang ke-13 hingga 14. Kita lihat. Kita buka. Siapakah dia itu? Hei, siapa dia? Hei, siapa dia? Anak-anak Tuhan, mari kita lihat. Siapakah dia yang lagi berbicara di perjanjian lama? Bukan si Abdul. Aku, lihat ya, Daniel 7 ayat 13-14. Daniel 7 ayat 13-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Pertanyaan saya, apakah ada kerajaan yang bisa bertahan sampai tidak musnah? Dunia kiamat, dunia hancur, dibom. Apakah kerajaan Anda bisa terus? Hanya kerajaan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak ada kerajaan lain. Siapakah dia? Hei, siapa dia? Mari kita buka. Apa kata Yesus? Ya, kita buka kata Yesus di dalam Matius. Ya, kita buka Matius 24 ayat yang ke-30. Mari kita baca. Perhatikan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia. Perhatikan, anak manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Inilah anak manusia. Yang sudah dinubuatkan dalam kitab Daniel 7 ayat 13-14. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan sebuah bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu
datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yang punya kekuasaan dan kemuliaan siapa? Bukan seorang nabi, hanya Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang bertanya, kalau Yesus Tuhan, di mana selama dia di dunia pernah dia disembah? Matius 2 ayat 11, mereka datang 3 orang Majus, ahli bintang. Ingat, Majus adalah ahli bintang. Mereka datang membawa persembahan, menyembah Yesus. Kita lihat di dalam Matius 14. Kita buka ya, Matius 14. Matius adalah murid Yesus. Jangan kalian bilang murid Abdul ya, tidak ada murid Abdul. Matius 14 ayat 27 hingga ke 33. Mari kita baca ayat yang ke-27 dulu ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Siapa? Karena mereka melihat Yesus jalan di atas air ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Minta maaf ya, ini yang terjadi buat Pak Bobom ya. Pak Bobom jalan di atas air. Minta maaf, ini yang terjadi ya. Pak Bobom tidak bisa tahan ya. Karena Pak Bobom di bawah waktu itu, Pak Bobom juga jalan di atas air. Jadi Pak Bobom tidak mampu baca ayat ini sebenarnya ya. Minta maaf. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Oh, dari Yesus, ini yang terjadi buat Pak Bobom ya. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia, berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Apa yang Anda takutkan saudara-saudara? Untuk itu Pak Bobom menjadi hamba Tuhan. Karena Pak Bobom pernah di bawah Tuhan Yesus ya. Pak Bobom jalan di atas air. Pak Bobom sudah nggak mampu baca ayat ini ya. Bertobatlah kalian malam hari ini yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobatlah. Kalau kita baca dalam Markus, kitab Markus 4, kita baca. Markus 4, ayat yang ke-37. Perhatikan, nanti Bapak melari ke perjanjian lama ya. Perhatikan baik-baik. Markus 4, ayat yang ke-37 hingga ke-41. Mari kita baca sama-sama. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus datang. Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu ayat 39, ia pun bangun, mengharik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan ayat ini saudara. Yesus menghardik laut, diam, tenanglah. Ingat, itu yang terjadi. Nubuatan dalam kitab Mazmur. Mari kita buka saudara-saudara yang terkasih. Semua apa yang Yesus katakan, Yesus ucapkan, dialah sang firman. Kita buka dalam kitab Mazmur. Mazmur 89, ayat yang ke-9 hingga ke-10. Perhatikan saudara-saudara terkasih. Yang berbicara siapa? Mari kita baca sama-sama. Ya Tuhan, Allah semesta alam,
Siapakah seperti engkau? Engkau kuat, ya Tuhan. Dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Perhatikan, kesetiaan ada di sekelilingmu. Siapa? Anda yang di rumah, semua anak Tuhan. Domba-domba yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan ayat 10. Engkaulah yang memberi, engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, engkau juga meredakannya. Perhatikan. Perhatikan sekali lagi. Ayat yang ke-10. Engkaulah memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, engkau juga yang akan meredakannya. Perhatikan di Alkitab, ada kata T-U-H-A-N, besar. Ada T-U-H-N, kecil, ada yang besar. Oke? Kita perhatikan kembali. Meredakan air gelombang laut. Kecocokan. Siapa? Hanya Tuhan. Yahweh. Yosua Hamasya. Kita bukan kembalikan dalam kitab Markus. Markus 4 ayat yang ke-37. Langsung aja ya. Ayat yang ke-39. Perhatikan di sini. Saya sudah baca dari ayat 38 supaya lebih bagus. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Ingat kata dia. Tidak ada keselamatan di dunia ini. Hanya dia. Dia sama Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Dan berkata kepadanya, Guru, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita baca ayat Tuhan selanjutnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kenapa Anda tidak percaya malam hari ini? Saya membuatkan buat Anda. Malam hari ini orang tidak percaya. Dalam nama Yesus, malam ini Anda serahkan dirimu untuk siap dibaptis. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Malam hari ini. Sayang, kami bukan marah sama Anda. Anda harus diselamatkan. Malam hari ini, banyak orang yang kembali bertobat dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan turun ke dalam dunia, menghapus dosa manusia. Kok Yesus kok turun? Dia kok Tuhan bisa dibunuh? Pertanyaan saya sama Anda yang tukang protes. Apakah seorang nabi bisa berkata, dosamu bisa diampuni? Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Mari kita buka dalam Matius 9. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia. Nabi tidak ada. Aneh-aneh aja. Kita lihat. Yesus berkata dalam Matius 9 ayat yang kedua. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Perhatikan, dosamu sudah diampuni. Kita lihat ayat yang kelima. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, berjalanlah. Dosamu sudah diampuni. Yang mengampuni siapa? Anak manusia. Kita lihat. Apakah ada anak nabi? Nabi abal-abal yang bisa mengatakan ampun dosa? Tidak ada. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Kita lihat ayat yang ke-6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Malam hari ini bertobatlah Anda. Nanti saya akan tunjukkan ke belakang lagi. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Siapa lagi? Di dalam Lukas 5 ayat 20-21. Silakan catat, belajar. Kalau kita lihat di dalam anak manusia. Siapa itu anak manusia? Kita buka dalam Matius ya. Siapa itu anak manusia?
Matius 12 dulu sebelum pindah ke tempat lain. Matius 12 ayat yang ke-8. Perhatikan. Apakah anak manusia? Lihat, kalau kita kembali ke kitab Bilangan. Kitab Bilangan 15. Ya. Ingat, kalau kita kembali ke dalam kitab Bilangan 15 ayat 23. Ya, ayat 32, 33, 34, 35. Apakah hukum Sabat Nabi Musa bisa melanggar? Halo? Apakah Nabi Musa bisa melanggar hukum Sabat? Apakah Nabi Musa bisa berkata, saya Nabi Musa, Tuhan di hari Sabat? Apakah Nabi Musa bisa berkata, saya Tuhan di hari Sabat? No, 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 no. Apakah Nabi RT Laban bisa mengatakan, dia Tuhan dari Sabat, dia bisa merubah 10 hukum Taurat? Ingat hukum Taurat, ada 613 hukum Taurat. 10 hukum Taurat dan kitab para nabi ada 613 sudah digenapi di dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40. Apakah ada seorang nabi yang bisa berkata, dia Tuhan di hari Sabat? No, no, no. Anak manusia, mari kita lihat, siapakah dia? Anak manusia. Perhatikan ayat Matius 12. Ayat yang ke-8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sama. Markus juga. Markus menulis. Markus 2. Ayat 28. Sama. Perhatikan ayat ini. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Anda buka Lukas 6 ayat 5. Sama. Tuhan hari Sabat. Kita lihat hari Sabat. Hari Sabat bangsa Yahudi tidak pernah dikutuk jadi kera. Ada orang yang punya Tuhan bilang bangsa Yahudi dikutuk jadi kera. Aneh-aneh aja. Ngarang-ngarang saja itu. Kita buka kitab Taurat ya. Kitab Bilangan. Bilangan 15. Nah, kita sadar. Hukum Taurat ya. Kita hari Sabat ya. Dalam 10 hukum Taurat, hukum yang keempat. Kuduskan hari Sabat. Perhatikan. Ketika orang Israel ada di padang gurun didapati mereka lah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umatnya itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Perhatikan. Siapa yang melanggar Sabat dihukum mati. Hukum Taurat. Apakah Nabi Musa bisa melanggar itu? Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan orang di hari Sabat. Ingat, hari kudus. Jangan Anda katakan hari Sabat hari ke-7 ya. Hari Sabat itu hari ke-7 dan hari pertama. Pak Bom pernah jelaskan kan? Ada 2 hari yang dikuduskan. Hari Sabat. Ingat ya, hari Sabat tidak pernah dalam kitab Kejadian, dalam kitab Keluaran bilang, kitab kuduskan hari Sabat. Hari Sabat cuma hari itu saja. Tidak. Hari Sabat itu hari ke-7 dan hari ke-pertama. Ya? Atau hari ke-8. Minggu itu. Ingat Yohanes 20 ayat 19, Yohanes 20 ayat 26. Pernah Pak Bu jelaskan? Kisah para Rasul 20 ayat 7. Dalam kitab Bilangan juga ada. Ya? Habis sabar ya. Nanti lain sesi lainnya. Kita buka. Berarti anak manusia. Siapa dia? Hei, siapa dia? Nah, kita belajar ya. Sambil menunggu Marisa. Sedikit lagi. Oke. Perhatikan saudara-saudara terkasih. Di dalam Keluaran 20. Ya. Keluaran 20. Perhatikan. Di dalam kitab Keluaran 20. Ayat yang pertama hingga yang ke-17. Di situ dikatakan apa? Kuduskan hari Sabat. Ya. Keluaran 20. Ya. Di sini ke-10 firman Tuhan. Perhatikan.
Ya. Di sini dikatakan, ingatlah dan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perhatikan, hari Sabat, ya, hari Sabat. Berarti kudus ya. Kalau kita melihat bahwa di dalam kitab Keluaran 20 ayat 8, yang bisa anak manusia bilang apa? Tuhan atas hari Sabat. Ya. Nanti mereka bilang, oh orang Kristen Pak Bobo bilang ini, oh berdoa hari Sabtu, hari Sabat. Berarti bukannya, ya, bukan hari Minggu. Oke, hari Kudus. Baru hari Jumat, hari apa? Kita lihat ya. Supaya anak-anak tidak pernah gereja, tidak tahu, Pak Bomo yang kasih belajar. Kita buka. Tadi Keluaran 20 kan? Nah, kita buka Keluaran 12. Kita lihat ya, ayat 16. Perhatikan. Hari Sabat itu hari apa? Perhatikan ini. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Perhatikan ya. Sesuai dalam kitab Keluaran tadi, 20. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Oke? Belajar Alkitab baik-baik. Jadi hari Sabat bukan hari ketujuh saja. Hari pertama dan hari ketujuh. Atau hari pertama, hari ke-8. Makanya Yesus dia mati. Besok kita merayakan Paskah. Amin, saudara. Ya, hari Jumat Yesus mati, hari Minggu pagi dia bangkit. Kenapa dia tidak bangkit hari Senin? Kenapa? Karena sudah. Dia yang firman-Nya, dia menjadi manusia, dia yang mengatakan, anak manusia Tuhan di hari Sabat. Untuk itu dia mati. Nanti kita buka lanjut ya. Kita buka lanjut dulu. Penguatan dalam perjanjian lama ya. Perhatikan. Imamat. Ya, kita lihat. Badan saya lari ke Yohanes. Karena kita mau Paskah ya. Biar kita jelas semua. Ya. Kita buka dalam Imamat. Imamat 23. Ayat yang ke-7. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pertanyaan saya. Hari pertama. Bukan hari ke-7 toh? Hari pertama. Hari pertama itu hari keberapa? Hari ke-8. Mari kita lihat. Dalam Injil Yohanes. Kita belajar. Makanya orang-orang ibadah hari Sabtu, ada hari Minggu. Sesuai tanggal Gregorian. Nah, kita lihat. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Perhatikan. Perhatikan ya. Siapakah dia? Dialah Allah sendiri. Dia yang mempunyai hari Sabat. Ketika hari sudah malam pada hari pertama, perhatikan. Hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Perhatikan. Di sini Thomas belum ada. Hari Minggu ya. Perhatikan. Kita lihat ayat yang ke-25. Tapi kita lihat 26 tapi 25 dulu ya. Maka kata-kata murid yang lain itu kepadanya. Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka. Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lumbungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Perhatikan ayat yang ke-26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Perhatikan. 8 hari kemudian. Kita hitung ya. Waktu dia datang ayat yang ke-19. Yohanes 20, 19. Dia datang minggu itu. Perhatikan minggu. Kita hitung ya. Minggu. Senin, Selasa, Rabu,
Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 2 kali dia datang, 8 hari. Kenapa Yesus tidak datang besok, lusa, hari Rabu, atau hari Kamis, atau hari Jumat? No. Yesus datang karena dialah hukumnya, dialah Tuhan. Anak manusia, siapa dia? Dia datang. Untuk itu kita orang Kristen, ada yang ibadah hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Amin, saudara. Siapa dia? Ding. Untuk itu dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7. Ingat, di situ murid-murid Yesus. Pertama, khususnya Paulus dan teman-teman, mereka melakukan perjamuan. Perjamuan di hari Minggu yang pertama. Itulah hari pertama. Siapakah dia? Nah, saya lihat waktu dulu. Sedikit lagi. Oke, Marisa kalau bisa masuk ya. Udah janjian tadi ya. Kita tunggu Marisa sambil menunggu. Hari ini saya kasih belajar Alkitab dulu ya. Sambil menunggu Marisa. Kalau orang melanggar Sabat, bunuh mati. Anak manusia berkuasa. Anak manusia berkuasa. Baca silakan Matius 24 ayat 30. Matius 26, ini Matius 26 ya. Belum dibuka tadi ya. Perhatikan Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-63 ya. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Orang ahli Taurat. Mereka bertanya sama Yesus. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, karena Allah Abraham, Allah Ishak, Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Langsung Yesus menjawab. Perhatikan ayat ini. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dari atas awan-awan di langit. Perhatikan ayat ini. Duduk di sebelah kanan bukan berarti Tuhan duduk sebelah kanan. No. Yesus di dalam dunia. Dia berkata duduk di sebelah kanan, maksudnya itu adalah kekuasaan. Sama. Kekuasaan. Dialah Allah sendiri. Amin, saudara. Masih banyak ayat yang malam hari ini Pak Abang buka. Nanti saya besok lanjut. Tapi untuk sementara masih menunggu Marisa. Oke, kita lanjut dulu. Sedikit lagi ya. Karena kita tadi janji jam 8 Jakarta. Atau jam 9 Makassar. Atau jam 10 waktu Papua. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 20 ayat 28, di situ Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Siapa sang pencipta itu? Siapa Allah itu? Kalau kita buka dalam Yohanes. Nah, ini saya kasih lihat ya, nubuatan lagi ya. Perhatikan. Kita buka dalam Yohanes 5, perhatikan, saya kasih lihat pembuatan lagi. Yohanes 5, yang belum pernah mencatat ya, saya akan kasih ayat lain lagi ya. Perhatikan ayat ini, harus dicatat. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Nah, kalau di sini jelas bahwa Yesus berkata kepada orang-orang di Taurat, kalau kamu percaya kepada Musa, nabimu yang kalian bilang besar-besarkan, jelas Nabi Musa telah menulis siapa itu aku. Siapa itu dia? Dia. Iya toh? Tapi namanya orang Yahudi ini kan keras kepala, keras tipu. Iya toh? Keras tipu, keras kepala. Jadi mereka masih ada yang percaya, ada yang tidak. Coba kita lihat. Menulis tentang Yesus siapa? Coba kita buka ya.
Kita buka dalam Keluaran. Banyak ayatnya. Kita bukan Keluaran aja. Ya. Karena saya masih menunggu yang tukang-tukang protes jadi. Keluaran 3 ya. Siapa itu ayat? Siapa itu dia? Perhatikan di sini. Tadi Yesus berbicara sama ahli Taurat, orang-orang Yahudi. Mereka percaya dengan Nabi Musa. Kitab Keluaran, kitab Nabi Musa. Musa yang tulis. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Di sini kalau dalam bahasa Ibrani, Ehye Aser Ehye. I am who I am. Ehye Aser Ehye. Akulah aku. Dalam mengutus aku kepadamu, perhatikan. Dalam mengutus aku kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat di sini bahwa Yohanes 5 ayat 46 di situ katakan bahwa Musa telah menulis siapa itu tentang Yesus sebenarnya. Aku telah mengutus aku kepadamu. Berarti di sini Bapa telah mengutus Sang Firman kepada Nabi Musa. Ya, firman itu apa? Coba perhatikan. Kalau kita buka dalam kitab Mazmur, perhatikan ya, saya belum pernah jelaskan ayat ini. Saya masih simpan-simpan. Malam hari ini saya kasih tahu. Mazmur 89. 83. Sorry ya. Ayat yang ke-19 kita baca. Perhatikan. Supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan. Yang maha tinggi atas seluruh bumi. Perhatikan. Supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan. Yang maha tinggi atas seluruh bumi. Nama Tuhan. Ehye Aser Ehye. I am who I am. Nama yang sakral. Adonai, Asem, Melek, Abinu. Orang Yahudi paling takut sebut nama-nama yang keramat. Makanya mereka panggil Adonai, Elah, Elohim. Tidak berani panggil nama-nama yang keramat. I am who I am. Ingat, jangan Anda sebut nama Tuhan sembarangan. Jangan engkau menyebut Tuhan nama ilah lain. Keluaran 23 ayat yang ke-13. Amin. Nama Tuhan hanya nama dari bangsa Israel. Keselamatan hanya dari bangsa Israel. Ulangan 6 ayat 13, 14, 15. Jangan engkau menyembah ilah lain di luar bangsa sekelilingmu. Bangsa sekelilingmu. Bangsa apa? Bangsa Israel di tengah bangsa sekelilingmu apa? Ada Mesir, ada Irak, Iran, Arab Saudi, apapun tidak boleh menyembah. Tidak boleh sekeliling. Hanya Israel. Dalam kitab Ulangan 6 ayat 13, 14, 15. Dalam kitab Mazmur 100 ya. Dalam kitab Mazmur 147 ayat 19. Hanya keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan bangsa lain. 2 Raja-Raja 15 ayat 5. Keselamatan hanya datang dari Allah Israel. Roma 3 ayat yang pertama hingga yang kedua. Bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22 sampai 24. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Karena keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Yang di rumah katakan amin. Kita lihat ya dalam Mazmur ini. Perhatikan baik-baik. Malam hari ini saya berjelaskan. Supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan. Tidak ada Tuhan lain. Tidak ada nama Tuhan lain yang Anda sebut. Yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Kita perhatikan dalam kitab Mazmur kita lari ke Yeskiel. Ya. Mazmur kitab Yeskiel. 38. Ayat yang ke-23. Perhatikan. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku yang menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
Perhatikan, akulah Tuhan. Ehye, Asher, Ehye. I am who I am. Siapakah dia? Hei, siapa dia? Dung. Ingat, Anda yang belum bertaubat malam hari ini, belajarlah perjanjian lama. Aku, Tuhan, akan menyatakan diriku. Untuk itu dia datang ke dalam dunia, dalam rupa manusia. I am who I am. Akulah terang dunia. Ingat Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Yesus katakan di dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Sabar ya, sambil menunggu. Saya lihat Rea dulu ya, siapa tahu dia sudah masuk sebentar ya. Hei, siapa dia? Tunggu ya. Oke, Demir, Marisa kalau bisa masuk ya. Saudara-saudara lihat. Yesus katakan, Ehye, Asher, Ehye. Aku adalah aku. Eng. Aku. Jikalau kau tidak berjanji kalau akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Aku. Lihat, Yohanes 8 ayat 12. Oke, kita lihat ya. Yesus katakan, akulah terang dunia. Bertobatlah kalian yang belum mengenal Yesus siapa. Marisa sabar ya. Oke, Marisa sudah masuk ya. Tunggu sedikit ya Marisa ya, ya. Oke, mantap. Pak Bomo jelaskan sedikit lah. Akulah terang dunia. Perhatikan. Marisa sudah siap ya teman-teman. Habis ini Pak Bomo akan mewawancarai Marisa. Marisa akan kesaksian. Jangan kemana-mana. Yesus adalah terang dunia. Perhatikan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Perhatikan terang hidup. Kita buka dalam Yohanes 9. Perhatikan. Yohanes 9. Yohanes 9 ayat yang ke-5. Perhatikan. Kalau kita buka lihat Yohanes 9 ayat 5. Coba Anda yang di rumah buka kitab Yesaya 9 ayat 5. Itu bukan karang-karangan. Itu memang sudah diatur, Tuhan yang atur. Siapakah dia? Silakan yang di rumah buka Yesaya 9 ayat yang ke-5. Tidak main-main. Coba perhatikan. Saya nggak usah sebut ya. Tinggal Anda buka saja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ehye, Asher, Ehye. I am who I am. Akulah terang dunia. Perhatikan terang dunia. Kalau kita buka dalam Kejadian 1, perhatikan. Habis itu saya selesai ya. Nanti Marisa bersaksi dulu. Nanti besok kita lanjut ya. Kita lihat anak-anak Tuhan. Perhatikan Kejadian 1 ayat yang ketiga. Siapa itu terang? Berfirmanlah Allah. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ingat, Tuhan berkata bahwa apa? Berfirmanlah Allah, dialah Allah. Jadilah terang, lalu terang itu. Jadi, apakah seorang nabi bisa berkata, akulah terang dunia? No. Perhatikan, kita buka dalam kitab Yesaya. Pak Bom tidak pernah buka-buka ayat ini. Malam hari ini, Pak Bom tunjukkan satu persatu. Tidak pernah Pak Bom membahas ayat ini ya. Perhatikan, Yesaya 45. Kita buka ayat yang ke-6 hingga ke-7. Perhatikan anak Tuhan. Lihat, Abang belum pernah kasih merah kan? Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Perhatikan Kejadian 1 ayat 3, 4, dan 5. Hari pertama dijadikan ya. Perhatikan, di situ terang diciptakan. Supaya orang tahu terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Perhatikan, tidak ada yang lain di luar aku. I am who I am. Ehye, Asher, Ehye. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Perhatikan itu, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib bujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang